حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Mana alamatnya? Oh iya, sini ya. Masih muka surat awal muka surat 121. Tayyaqal wa tahrimu yang qasimu ila qismain. Kata Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid, pengharaman itu terbagi menjadi dua macam. Syar'iyyin kama fi hadhil ayah wa kauniyyin qadari. Kama fi qaulihi ta'ala ila akhirih, yaitu pengharaman secara syar'i sebagaimana di dalam ayat ini. Innama harrama rabbiyal fawahisha, dan seterusnya, yaitu Rabbku melarang kalian untuk melakukan kekejian-kekejian dan seterusnya. Yang kedua adalah pengharaman yang bersifat kauni qadari, yaitu secara takdir, yaitu seseorang terhalangi dari suatu perkara, dari suatu amalan atau suatu keinginan dan seterusnya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum ilaina la yarji'un. Dan kami haramkan kepada kepada negeri yang telah kami binasakan, bahwasanya mereka itu tidak kembali kepada kami. Bahkan apa? Semua yang dihancurkan semuanya akan menghadap Allah Ta'ala. Haram di sini adalah apa? Terkait dengan takdir, bukan masalah kalau dia tidak mau menghadap Allah dia dosa, bukan itu. Tetapi adalah apa? Dalam masalah takdir semuanya pasti kembali kepada Allah, akan datang sebagai hamba dan seterusnya. Ini haram secara takdir. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala, qauluhu rabbi harrama rabbiyal fawahish, ar-rabbuhu wal khaliqur raziqul muhyil mumit al-mudabbir, dan seterusnya. Ar-Rabb, dia itu adalah pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur dan mengelola seluruh urusan. Ini jami'ul umur. Wa idza ufrida au urif, kalau dia itu disendirikan atau dia diberi ta'rif, dikasih al barangkali, lam yutlat illa alallahi subhanahu wa ta'ala. Dia itu tidak boleh diberikan kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabb adalah Allah. Demikian pula lafzul jalalah Allah. Demikian pula apa nama Ar-Rahman, itu khusus untuk Allah Ta'ala. Wa amma idza udhif, adapun kalau dia diidhafahkan, dia disandarkan kepada sesuatu yang lain, fayutlaqu ala ghairihi, maka dia boleh diberikan istilah ini kepada yang lain. Ma yuqal Rabbud dar, ma atau kama ya, tapi mungkin dua-duanya nggak masalah. Seperti apa? Rabbud dar artinya adalah pemilik rumah, wa Rabbud dabbah yaitu pemilik kendaraan, wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Qauluhu al-fawahish hiya jam'u fahisyah, jamak dari lafaz fahisyah, wa huwa ma ustu'zima minadz dzunubi wal ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan yang dipandang besar. Ka azina wal liwat wa qatlin nafas, perzinaan, hubungan sesama laki-laki, membunuh jiwa, wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Samahullahu fahisyatan litanahi qubih, Allah menamakan itu sebagai kekejian karena dia itu di puncak keburukan atau kebusukan. Istilahnya adalah fuhsh. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih al-Madarij, Madarijus Salikin yang pertama, muka surat 231. Fihi dalilun ala annal af'al allati tusafu bi annaha hasanah wa qabihah. Di dalam ayat tadi ada dalil bahwasanya perbuatan-perbuatan yang disifatkan sebagai perbuatan yang baik dan juga sebagai perbuatan yang buruk, kama annaha nafi'atun wa dharrah, sebagaimana perbuatan itu juga disifati apa? Perbuatan yang bermanfaat dan perbuatan yang membahayakan. Walakin la yatarattabu 'alaiha sawabun wala iqab, tetapi dia itu tidak
terkait dengannya pahala dan hukuman, illa bil amri wan nahi, kecuali dengan datangnya syariat, datangnya perintah dan larangan. Jadi akal itu sebenarnya dia mampu memahami secara global, ini adalah perbuatan yang keji, yang itu adalah perbuatan yang baik. Tetapi semata-mata akal itu tidak mendatangkan penetapan bahwasanya ini sampai tingkat dosa dan mendatangkan hukuman, atau ini adalah mendatangkan pahala dan seperti itu. Hanyalah dia itu nanti terkait dengan pahala dan dosa kalau sudah datang syariat, bahwasanya hukumannya seperti ini, bahwasanya pahalanya seperti itu, dan seterusnya. Apa maksudnya di sini? Di sini Imam Ibnul Qayyim sedang membantah orang-orang Jabriyah yang mereka mengatakan akal itu sama sekali tidak tahu kebaikan dan kejelekan. Bahkan kebaikan dan kejelekan itu semata-mata adalah datangnya dari syariat. Sehingga seandainya tidak datang syariat, semua perbuatan itu dia adalah adalah boleh bukan masalah boleh, tetapi tidak dikatakan baik atau jelek, semuanya sama. Masalah orang berbuat baik kepada tetangga, ataukah dia sedang mencuri di rumah tetangga, ini tidak dikatakan baik atau jelek. Sampai datang syariat yang mengatakan ini baik, itu jelek, dan ini mungkin untuk dihapus. Syariat yang itu mengatakan perbuatan itu jelek, tapi syariat yang ini mengatakan perbuatan itu baik. Itu semuanya mungkin dihapus tanpa ada pemahaman dari akal sama sekali. Kenapa Allah menjadikan ini baik sementara yang itu jelek? Kenapa terkadang dibalik menurut mereka? Tapi yang benar adalah Yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya akal itu juga diberi Allah kemampuan untuk mengetahui secara umum mana yang baik dan mana yang jelek. Buktinya Buktinya di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan itu kepada apa yang dipahami oleh akal. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah, Rabbku itu hanyalah mengharamkan perkara yang keji-keji, yaitu perkara yang dipahami oleh akal kalian sebagai sesuatu yang keji, maka Rabbku mengharamkan itu. Jangan kalian lakukan itu. Dan seterusnya, dalil banyak disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ketika sedang menjadi hakim istilahnya terhadap perselisihan antara Jabriyah dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan akal secara tersendiri dia tahu kebaikan dan kejelekan secara secara global dan secara terperinci. Adapun orang Jabriyah mengatakan akal sama sekali tidak tahu. Istilah jelek dan baik itu betul-betul hanya datang dari Allah. Tanpa ada itu maka tidak ada sesuatu dikatakan baik atau jelek. Maka Imam Ibnul Qayyim mendatangkan dalil yang banyak, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya akal itu tahu perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang jelek sesuai dengan fitrah. Tahu bahwasanya berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama ini adalah baik. Walaupun secara terperinci itu akal tidak mampu. Begitu pula akal itu paham bahwasanya memukul orang lain tanpa alasan yang benar ini jelek secara akal. Demikian pula berdusta itu adalah jelek, menipu itu adalah jelek, mengkhianati kepercayaan itu adalah jelek. Akal paham itu. Walaupun secara terperinci akal tidak tahu, perlu adanya cahaya dari syariat. Inilah yang dimaksudkan. Kenapa tiba-tiba kenapa Ibnul Qayyim justru membahas ini, padahal ayat ini tidak yang didatangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, intinya bukan di situ. Intinya adalah lafaz yang terakhir, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Tapi karena memang namanya pensyarah, yaitu siapa? Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid mensyarah betul-betul, maka masing-masing kalimat beliau syarah di situ. Kemudian beliau mendatangkan kalam Ibnul Qayyim di sini. Tayyib qala ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami itu tidak menyiksa sampai kami mendatangkan para rasul. Untuk apa para rasul didatangkan? Rusulan mubasyirin wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Rasul itu datang untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, yaitu mengajarkan ini baik untuk diikuti, nanti dapat pahala yang bagus, yang itu jelek jangan dikerjakan, nanti kamu mendapatkan hukuman, dan seterusnya. Agar setelah didatangkannya para rasul itu, manusia tidak lagi memiliki alasan untuk membantah Allah. Ya Allah, kenapa saya masuk neraka padahal saya tidak tahu. Setelah didatangkan para rasul dan ditegakkan hujah, tidak ada alasan untuk hamba itu
berargumentasi di hadapan Allah Ta'ala untuk membela diri. Waqal dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmi wa ahluha ghafilun. Yang demikian itu adalah karena Rabbmu itu tidak akan membinasakan negeri-negeri dengan kezaliman, yaitu walaupun negerinya itu melakukan kezaliman, Allah tidak akan menyiksa mereka sementara penduduknya itu dalam keadaan lalai maksudnya adalah apa? Tidak tahu syariat walaupun mereka itu berbuat dolim. Dari mana kita tahu mereka berbuat dolim? Yaitu secara akal aja mereka paham itu bahwasanya timbangan ini tidak betul, ini adalah haram, ini adalah sesuatu yang jelek, tidak adil. Demikian pula apa, orang sudah beli tapi kemudian sengaja tidak membayar, ini adalah tidak baik, ini adalah jelek, ini adalah zalim. Akal paham itu, tetapi Allah tidak menyiksa sampai mereka itu paham mana yang halal, mana yang haram, apa hukumannya, apa pahalanya, dan seterusnya. Syahidnya di mana? Yaitu wa ahluha ghafilun. Sekalipun mereka berbuat zalim, kalau mereka belum tahu syariat, Allah tidak menyiksa mereka sampai datang pelajaran dulu, sampai datang peringatan, bimbingan, dan seterusnya. Wa ala ahadil qaulain, menurut salah satu berdasarkan berdasarkan salah satu penafsiran, huwa annal makna lam yuhlikhum bidzulmin qabla irsalir rusul, yaitu Allah tidak akan membinasakan mereka dengan sebab kezaliman mereka sebelum diutusnya para rasul. Istilahnya adalah apa? Ghafilun, lalai. Karena apa? Karena belum tahu syariat. Fatakunul ayat jalatan alal aslain, maka ayat tadi menjadi dalil yang menunjukkan adanya dua prinsip. Anna af'alahum wa syirkahum qabihun qablal bi'sah, bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka dan kesyirikan mereka itu adalah buruk. Orang-orang paham ini sebenarnya adalah buruk sebelum diutusnya para rasul. Orang paham ini adalah buruk. Wa annahu la yu'aqibuhum illa ba'da irsalir rusul, dan prinsip yang kedua, Allah itu tidak menyiksa mereka kecuali setelah diutusnya para rasul. Setelah apa? Ditegakkannya hujah, kemudian mereka tetap menyimpang. Qauluhu ma zahara minha wa ma batan, kekejian yang nampak dan kekejian yang tidak nampak. Ma a'lana minha wa ma asar, yaitu kekejian yang dilakukan terang-terangan oleh pelakunya dan kekejian yang dirahasiakan oleh pelakunya, semuanya diharamkan. Qauluhu wal isma wa huwa az-dzambu, yaitu dosa. Ta'mimun ba'da takhsis, yaitu ini polanya adalah apa? Yaitu membuat umum padahal sebelumnya khusus. Kenapa? Fahisha itu adalah masuk dalam istilah isim juga, masuk dalam istilah dosa. Wakil al-muradu bil ismi al-khamr, ada yang mengatakan yang dimaksud dosa di sini bukan dosa secara umum, tetapi dia maksudnya adalah minum khamr. Kama qala syair, seperti ucapan penyair. Kita tidak tahu siapa yang berkata, tapi ini dinukilkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, tafsir Qurtubi yang ketiga, muka surat 60. Syaribtul isma hatta dhalla aqli, kadzakal ismu tadhhabu bil uquli. Saya minum dosa, maksudnya saya minum khamr sampai hilang akal saya. Seperti itulah dosa, dia akan menghilangkan akal-akal. Nah, paham juga kamu? Ya, biasanya orang yang maksiat dia tahu ini memang dosa, saya tahu ini, tapi berat meninggalkannya. Dia tahu bahwasanya apa? Khamr ini memang dosa. Setelah itu dia nasihati kawannya bahwasanya dosa itu menghilangkan akal. Baik. Qauluhu wal baghi huwa at-ta'addi 'alan nas, yaitu melampaui batas. Ta'addi, melampaui batas sampai masuk kepada apa? Kepada hak orang lain, yaitu mendolimi orang lain. Qala Ibnul Qayyim fil Madarij, Ibnul Qayyim Madarij yang pertama, muka surat 368. Wa ammal ismu wal udwan fahuma qarinan. Isim dosa, udwan melampaui batas, maka ini adalah dua teman sejawat atau dua rekan, yaitu sering beriringan disebutkan. Qala ta'ala wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan kalian saling menolong di atas dosa dan permusuhan. Sering diartikan udwan dari apa? Dari adu, yaitu apa? Yaitu permusuhan.
Sementara boleh jadi yang diinginkan kalau kita lihat tafsir-tafsir itu dari i'tidak, yaitu melampaui batas atau mendolimi orang lain. Ism itu dosa terhadap diri sendiri, udwan itu dosa terhadap orang lain. Walaupun dua-duanya mungkin semuanya itu. Udwan artinya adalah permusuhan, al-adawah. Kenapa? Karena masdar ini memang dia boleh memiliki beberapa makna. Fakullun minhuma idan farada tabammanal akhar. Masing-masing dari dua lafaz ini kalau dia sendirian, dia mengandung makna kawannya itu. Isim dosa, maka masuk di dalamnya juga apa? Sikap melampaui batas, mendolimi orang lain, bermusuhan dengan orang lain dan sebagainya. Udwan yaitu melampaui batas, jelas ini adalah dosa. Namanya melampaui batas. Allah Ta'ala mendatangkan syariat untuk apa? Sebagai hudud, sebagai pembatas. Fakullu ismin udwan. Setiap dosa dia itu adalah udwan, yaitu apa? Sikap melampaui batas. It fa'ala atau fi'lu ya. It fi'lu ma nahallahu anhu. Fi'lu atau fa'ala. Seringnya setelah it itu adalah apa? Fi'il ya. Maksudnya dia adalah berupa fi'il. Fa'ala ma nahallahu anhu, karena orang ini melakukan perkara yang Allah larang. Allah Ta'ala telah membatasi, ternyata dia melampaui batasan tadi. Wa taraka ma amarallahu bih, Allah menyuruh dia berbuat sesuatu, ternyata dia tidak mau ke situ. Maka ini adalah melampaui batas, maka dia dosa juga. Fahuwa udwanun ala amrihi wa nahyih, maka perbuatan tadi adalah sikap apa? Yaitu melampaui batas terhadap perintah dan larangan Allah. Wa kullu udwanin isim, dan setiap perbuatan melampaui batas ini adalah dosa. Fa innahu ya'samu bihi sahibuh, karena orang yang melampaui batas dia berdosa. Walakin inda qtiranihima, tetapi kalau dua-duanya ini disebutkan secara bersamaan, secara beriringan, fahuma syai'an, maka ini adalah dua perkara yang memiliki perbedaan. Bihasabi muta'alliqihima, sesuai dengan keterkaitannya, nanti terkait dengan apa dia, wa wasfihima, dan gambarannya atau sifatnya. Fal ismu makana muharramul jins, makana muharramal jins. Isim yaitu dosa, dia adalah suatu perkara yang jenisnya adalah haram. Kal kadzib, secara jenis dia memang haram. Wa zina, perzinaan. Wa syurbil khamar, minum khamar. Wal udwan, sementara udwan makana muharramal qadr wa ziyadah, sesuatu yang kadarnya dan tambahannya itu diharamkan. Kalau dia hanya di tempat dia, maka boleh. Tapi ketika dia melampaui pagar, melampaui batas, maka menjadi dosa, menjadi haram. Menjadi haram. Fal udwan ta'addi ma ubiha minhu. Udwan itu adalah melampaui perkara yang dibolehkan untuk dia. Harusnya apa? Dia makan dari pinggan dia, ternyata belum selesai makan dari pinggan dia, atau sudah selesai, tangan dia masuk ke pinggan orang lain. Nah, ini melampaui batas. Nah, ini nggak boleh. Tanpa seizin orang lain nggak boleh. Kadang kawan kita ya namanya, kadang antar kawan sendiri samseng kecil-kecil. Tuh lihat di belakangmu ada apa tuh? Begitu dia balik lagi, oh, ikannya udah hilang. Ada kucing, kucing lain. Baik. Ilal qadril muharram, sampai kepada kadar yang diharamkan. Kali tidak fi akhdil haq, seperti apa? Melampaui batas di dalam mengambil hak, mimman huwa alaih, dari orang yang berkewajiban untuk memberikan hak tadi. Harusnya apa? Kalau ada kisos yang dibunuh hanya satu orang, tapi untuk hukum jahiliyah, maksudnya kebiasaan jahiliyah, maka satu kampung akan apa? Akan diperangi. Nah, ini nggak boleh. Kadang apa? Permusuhan sampai 7 turunan, ini nggak boleh. Sementara yang salah hanya satu saja. Tapi kadang orang tak puas memang. Baik. Dan itu seperti itu adalah tidak melampaui batas. Imma an yata'adda ala malih, boleh jadi dia bersikap melampaui batas terhadap harta orang itu, au badanih, atau badan dia, au irdih, atau keluarga dia, atau kehormatan dia. Seperti yang terjadi di antara dua tokoh mulia setelah Imam Syafi'i meninggal itu, terjadi apa? Perebutan kursi. Insya Allah ini kejadian sudah ada sejak dulu semacam itu. Akhirnya apa? Walaupun dua-duanya mulia, dua-duanya adalah ahlul hadis, tapi ketika sudah saling berebut kursinya Asy-Syafi'i sampai melampaui batas.
Ini mencaci ibunya, yang ini membalas. Ini mencaci orang itu mengatakan kamu jelek dan kamu anak orang jelek. Wah, ini melampaui batas. Orang tuanya yang nggak ikut-ikutan diikutkan sekalian. Ini nggak boleh. Baik, itu namanya apa? Udwan, melampaui batas. Wahada nau'an. Dan udwan sendiri ada dua macam. Udwanun fi haqqillah wa udwanun fi haqqil abd. Sikap melampaui batas terhadap hak Allah dan sikap melampaui batas terhadap hak hamba. Baik, kelanjutannya besok insyaallah hari yang lain insyaallah wallahu taala a'lam. Nau'an itu maksud Dua macam, dua jenis. dua macam. Itu masuk mau Indonesia. Hah?